nyanyian tanah air. Saya daerah. Mas Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang terhormat, juga Bapak Ibu pejabat yang hebat. Terima kasih sudah menghentikan kerjasama bahasa dengan Malaysia, menyetop kerjasama Mabim. Langkah ini sungguh penting agar bahasa Indonesia cepat mendunia, tanpa batu sandungan atau kerikil yang mengganggu. Nama bahasa Indonesia tak perlu ada embel-embel Melayu, walau asalnya dari bahasa Melayu. Apalagi, pemerintah telah lama menggencarkan program bahasa Indonesia bagi penutur asing di pelosok dunia. Ketegasan itu penting karena menyangkut strategi dan politik kebudayaan Indonesia. Menyangkut politik bahasa Indonesia. Posisi bahasa Indonesia sudah kukuh sebagai bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa pengantar pendidikan, bahasa kebudayaan dan bahasa peradaban Indonesia. Tanpa melupakan sumbangan besar dari bahasa Melayu, nama bahasa Indonesia tetaplah bahasa Indonesia. Malaysia bahkan tidak mempunyai hak moral dan hak sejarah untuk menyatakan diri sebagai pemilik bahasa Melayu. Bahasa Indonesia dikembangkan dari bahasa Melayu Riau. Bahasa Indonesia sudah dimasak selama 1 abad. Bahasa Indonesia telah menjadi motor penggerak kebudayaan Indonesia. Malaysia tidak mempunyai hak moral lagi berkaitan dengan bahasa Melayu. Mereka telah menyia-nyiakan bahasa Melayu di negara Malaysia. Sedangkan di Indonesia, bahasa Melayu kita junjung tinggi dan kita beri nama bahasa Indonesia. Dari bahasa daerah, bahasa suku, kami angkat jadi bahasa nasional dan kelak bahasa dunia. Masih berkaitan dengan bahasa Indonesia, mungkin pemerintah Indonesia juga telah lama memperhatikan gerak-gerik tetangga kita dalam mengembangkan tamadun atau kebudayaan, juga bahasa mereka. Tapi ada baiknya pula, pemerintah membentuk tim khusus untuk mengkaji hal itu. Ada keanehan dalam konsep itu, terutama bagi kami para netizen. Konsep kebudayaan yang mereka kembangkan bukan kebudayaan Malaysia, tapi kebudayaan atau tamadun Melayu. Padahal, negara ini bernama Malaysia. Mungkin saja Malaysia sudah putus asa untuk membina sebuah bangsa Malaysia, membentuk sebuah negara bangsa. Kami juga menjadi tahu bagaimana pemikiran para profesor, para akademisi di Malaysia. Konsep mereka jelas berdasarkan rumpun ras Melayu.
Konsep mereka bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, bertentangan dengan Pancasila, menabrak Bhinneka Tunggal Ika. Konsep mereka juga tidak sesuai dengan prinsip anti-diskriminasi rasial PBB. Itulah teman-teman ulasan kami mengenai strategi kebudayaan Melayu Malaysia yang tampak kurang elok. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yuk kita simak lagi. Mas Menteri Pendidikan yang terhormat, melanjutkan soal bahasa Indonesia tadi, mungkin ada baiknya pemerintah mengkaji lebih mendalam mengenai konsep rumpun Melayu, alam Melayu, dan Mahawangsa Melayu, serta konsep Nusantara versi negara tetangga. Soalnya, kita juga tidak tahu apakah semua konsep itu akan dihapus begitu rezim di Malaysia berganti. Untuk sementara, pemerintah mungkin bisa menyetop mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Malaysia, terutama bidang sosial budaya dan politik. Soalnya, mereka tentu akan diajari mengenai konsep yang menyesatkan itu. Banyak pula dosen kita yang belajar di sana dan setelah kembali, mereka bersikap meremehkan bahasa Indonesia. Mereka ikut mengusulkan agar bahasa Indonesia dilabeli dengan kata Melayu. Perih rasanya mendengar sebagian akademisi kita tidak menghormati bahasa Indonesia. Mereka bersikap kurang patriotik. Sementara banyak guru-guru kita yang berjuang tanpa lelah, mengajarkan bahasa Indonesia di seluruh tanah air. Banyak pula tenaga pengajar kita yang berjuang siang malam, mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Sikap sebagian akademisi yang pernah kuliah di Malaysia tersebut jelas bertentangan dengan tatanan negara kita. Sikap mereka menabrak strategi kebudayaan kita, yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai ujung tombak peradaban. Jika belum memungkinkan tindakan yang ekstrim,
Ada baiknya pemerintah mendata dan memeriksa tesis-tesis dan karya dosen kita yang telah belajar di negeri Malaysia. Setidaknya, ini sebagai langkah antisipasi. Kami yakin pemerintah sudah memikirkannya dan bisa mengambil kebijakan yang tepat demi persatuan dan kesatuan bangsa, demi menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia. Begitulah teman-teman, itu semua hanya sekedar pendapat kami. Siapa tahu ada gunanya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.